Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep puding kopi ditaruh di cup kayak gini terus dengan flat coklat. Masya Allah rasanya enak banget. Sekali nyobain pasti nagih. 1 cup nggak bakal cukup, 5 cup juga masih kurang. Bisa banget nih untuk ide jualan. Mau tahu cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Ini beratnya 30 gram, kemasan besar. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Boleh ditambah atau dikurangi. Kemudian aduk hingga tercampur merata supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk kembali. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya, masak puding coklat menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau memasak puding coklat ini tidak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman, karena kalau ditinggal-tinggal puding coklatnya itu bisa menggumpal. Jadi harus terus diaduk-aduk terus seperti ini. Kalau puding coklatnya sudah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, tuang puding coklat ke dalam cetakan atau loyang. Kalau misalnya nggak punya loyang seperti ini, bisa pakai cetakan apa saja teman-teman punya di rumah ya. Maaf ya teman-teman, ada suara anak-anak. Dan selanjutnya biarkan puding coklat hingga betul-betul set. Kalau puding coklatnya sudah setengah set, selanjutnya siapkan panci, masukkan 1 saset agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. Tambahkan 3 saset kopi instan, saya pakai white coffee yang karamel. Kemudian tambahkan 1200 ml air. Selanjutnya aduk hingga tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak puding kopi menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Untuk kopinya ini kan masih menggumpal seperti ini ya teman-teman, tapi kalau misalnya nanti airnya itu sudah mulai panas, nanti kopinya akan larut dengan sendirinya. Setelah pudingnya betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan api. Pakai api paling kecil saja ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 kaleng kental manis. Ini saya pakai merek Omela. Beratnya 370 gram. Ini saya masukkan semuanya ya teman-teman. Kalau sudah pakai kental manis seperti ini, untuk di step ini teman-teman bisa cicipi lagi ya teman-teman rasanya. Kalau misalnya kira-kira dirasa masih kurang manis, teman-teman bisa menambahkan lagi untuk gulanya. Kenapa kental manisnya aku masukkan setelah pudingnya betul-betul mendidih, supaya kita itu nggak capek ngaduk-ngaduk terus dari awal sampai akhir. Dan supaya adonan susunya itu tidak pecah, karena kalau adonan pudingnya itu susunya pecah, nanti rasanya juga akan berbeda ya teman-teman. Kemudian ini dinyalakan lagi, dibesarkan lagi apinya, tapi sedang cenderung kecil aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk lagi hingga kembali mendidih. Dan untuk step ini nggak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman, jadi harus terus diaduk seperti ini. Kalau sudah mendidih lagi seperti ini, matikan api. Kemudian lanjut, ini diaduk-aduk hingga uap panasnya berkurang.
dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Dan selanjutnya karena ini memang masih sangat panas, jadi ini akan aku biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya betul-betul berkurang ya. Selanjutnya untuk puding coklatnya ini sudah betul-betul set. Kemudian ini akan aku potong-potong seperti ini teman-teman. Jadi puding coklatnya ini aku potong dadu. Untuk potongannya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, jadi sedang aja. Ini agak abstrak ya teman-teman, nggak rapi banget gitu bentuknya. Dan hasilnya itu seperti ini teman-teman. Tuh, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Jika puding kopinya uap panasnya sudah sedikit berkurang, kemudian langsung saja kita tuangkan puding kopinya ke dalam cup. Saya menggunakan cup blimbing. Ini ukurannya 100 ml ya teman-teman. Ini dituang setengah lebih sedikit. Selanjutnya untuk puding coklatnya saya isikan masing-masing ini 1 sendok seperti ini ya teman-teman. Sambil diaduk seperti ini supaya tersebar. Selanjutnya biarkan puding hingga set. Kalau pudingnya sudah setengah set, selanjutnya siapkan air panas. Ini air mendidih 250 ml. Kemudian untuk flanya saya pakai fla instan rasa coklat seperti ini teman-teman. Ini tinggal dimasukkan saja. Kalau misalnya mau dimasak juga boleh ya teman-teman, atau kalau mau pakai air mendidih juga boleh. Selanjutnya ini diaduk-aduk hingga larut. Nah, ini teksturnya itu udah halus banget dan untuk flanya ini sudah siap untuk digunakan. Kalau pudingnya sudah betul-betul set seperti ini bisa langsung diberi fla ya teman-teman. Ini aku beri fla 1 sendok makan seperti ini. Dan ternyata teman-teman flanya itu kurang. Jadi ada 6 cup itu yang nggak kebagian fla coklatnya. Puding kopinya ini udah aku kasih semua fla coklat dan ini benar-benar kelihatan itu sangat enak ya teman-teman. Dan ini sebelum aku foto-fotoin teman-teman, anak-anak tuh udah berebutan banget makan puding ini. Kata mereka ini benar-benar puding kopi terenak yang pernah aku buat. Langsung aja yuk cobain teman-teman, cobain online ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman, ini flanya menyatu dengan puding kopi dan juga puding coklatnya itu lumer banget. Dan kelihatan ini creamy banget. Masya Allah teman-teman, ini manisnya menurut aku pas banget. Dan ini benar-benar rasanya itu creamy, lembut, enak banget. Kopinya berasa dan itu benar-benar enak banget teman-teman. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya teman-teman wajib cobain puding ini. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.